Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke guys, lanjut ya. Lanjut. belum apa-apa udah lanjut. Oke guys, what's number one? What's number one? He won the national tennis champion tennis since he was 9. What's here? Di sini ada judulnya present perfect continuous tense gitu ya. Kalian tahu nggak? Oke, Yuki jawabannya B. Bukan Yuki ya, Yui. Jawabannya B. Banyak banget yang menjawab B. Kalian bener nggak ya kalau jawab B? Benar ya, good job. Siapa yang bingung ayo? Gimana cara ngerjainnya? Karena di sini ada since he was 9 ya. Jadi sejak umur 9 tahun, yang mau ngerjakan nomor 2 silakan ya. Jadi sejak umur 9 tahun sampai kapan? Sampai sekarang gitu ya. Kalau ada since begini berarti gini, kita lebih ke arah makna ya. Jadi jangan sampai kalian itu ngejawab tapi nggak tahu dia itu maknanya apa gitu ya, fungsinya itu apa gitu. Jadi di sini jawabannya adalah B ya, has been playing. Jadi awalnya sejak dia umur 9 tahun sampai kapan? Sampai sekarang gitu. Jadi kayak gini nggak boleh ya, had played. Lanjut ya, number 2. What's number 2? Sini. Ini kalau kalian tanya, saya bakal jawab ya. Kalau kalian nggak tanya, saya nggak jawab gitu. Iya nggak? Iya nggak sih? Kalau nggak ditanya, nggak dijawab ya. Artinya gini loh, kalau kalian bertanya, ini kenapa begini, kenapa begitu, maka saya akan jelaskan. Tapi kalau kalian nggak ada yang tanya, ya nggak usah saya jelasin gitu loh maksudnya. Number 2 guys. It means, itu berarti dia masih belajar. Yang mana? Oh, yang main tenis tadi. Iya, berarti dia yang mana sih? Oh, ini. Number 2, study. Study, mempelajari. Iya. Ya, jadi jawabannya yang mana, yuk? What's number 2? Ini guys. Ini ada bayangan mantan di sini ya. Saya baru saja nampak. Ya, ada bayangan mantan nggak tuh ya? Saya baru saja nampak salah tulis. Nggak apa-apa. Tandanya kalian masih manusia ya guys ya. Kalau salah tuh, no problem. The anthropologist has been studying that tribe for the last 5 years. Nah, di sini kalau tadi penandanya atau time marker ada since ya, since. Since diikuti lampau past time, dia pakai continuous. Perfect continuous. Nah, di sini pun juga gitu, ada for. Jadi ada for, ada since, ya kita pakai perfect continuous. Tapi yang ditanyakan adalah it means, dia ini artinya kayak apa? Udah gak belajar lagi, lihat ada been studying, katanya ada yang begitu. Hati-hati di sini ya. He, logikanya gimana? Dia masih mempelajari nggak? Logikanya gimana? Kalau yang tadi tuh, yang since ini gitu ya, dia sejak umur 9 tahun sampai sekarang. Nah, itu adalah makna dari perfect continuous ya. Jadi continuous itu artinya masih berlanjut hingga sekarang. Sehingga kalau kalimatnya kayak gini, the anthropologist has been studying that tribe for the last 5 years, selama 5 tahun terakhir. Dan di sininya pakai present, maka kaitannya dia dengan present masih. Jawabannya apa? Ya, coba. Belum, kita belum menentukan jawaban. Kalau di sini lampau, ini lampau, ini lampau. Ya, yang present tinggal A sama E. Jadi menurut kalian apa? Kita hitung aja ya sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer, guys? Maria, jawabannya A. Oke. Ada yang jawabannya E. Ternyata para audiens terbagi menjadi 2 kubu. Jadi yang tepat adalah E ya, guys. Yang ditanya itu maknanya. Ini artinya dia masih mempelajari suku itu, gitu. Jadi jawabannya adalah E.
Kalau pattern-patternan, di sini sudah ada patternnya gitu loh. Jadi ini kalimatnya lengkap. Yang ditanyain adalah maknanya gitu loh. Jadi maknanya kayak gimana? Kalau has finished studying itu artinya sudah selesai. Mempelajarinya udah selesai. Mereka udah nggak di sekitar suku situ lagi. Mereka sudah mengumpulkan makalah gitu misalnya. Nah, ini yang ditanyain makna. Jadi di sini artinya mereka masih gitu ya, atau dia masih mempelajari suku tersebut gitu. Mudah-mudahan cukup. Kalau masih belum cukup silakan tanya lagi apa yang mau tanyakan. Kalau udah cukup silakan jawab nomor 3. Jadi gitu ya guys, kalau kalian nggak tanya ya saya nggak jawab gitu. Number 3. Halo teman-teman yang baru bergabung di sini, welcome semuanya. Yang belum follow saya, ayo silakan follow gitu ya guys. Kenapa harus follow? Biar asik aja ya gitu. Enggak kan kalian bisa dapat notifikasinya dan terpapar dengan algoritma saya. Jadi begitu saya live streaming kalian bakal ditawari gitu loh. Number 3. Anwar was promoted president of your company last week. Wasn't he? Kenapa saya jadi grogi gitu ya? Ini loh ada bayangan mantan ini loh, menyebalkan banget ya Allah bayangan ini. Oke, what's number 3? What's number 3? Oke, menurut kalian jawabannya apa nih? Nomor 3. B, ada yang jawab B. Anwar was promoted president of your company last week, wasn't he? Nah, emang dia ditawari atau dipromosikan itu lampau ya. Kita ketahui di sini dia pakai verb 2 tuh, last week. Nah, ini kejadiannya lampau. Kemudian di sini jangan jauh-jauh gitu ya. Nah, kemudian di sini yes, he was. He 4 years. Nah, selama bertahun-tahun nih. Jadi menurut kalian jawabannya apa nih? Ini tricky banget ya, tricky, very tricky. Buat kalian yang bingung, wajar. Ini soal tes asli, tapi kalian jangan bingung ya. Nah, kalau had worked, ini artinya sudah nggak bekerja situ lagi, karena past perfect. Dia ada kejadian lain yang membuat dia nggak berkaitan dengan masa sekarang gitu. Kalau yang B, has been working, ini artinya dia masih bekerja di perusahaan kita gitu. Dan ini mengungkapkan kalau dia itu udah bekerja di perusahaan kita selama bertahun-tahun. Nah, sekarang saya nanya nih sama kalian, menurut kalian si Anwar ini kan dipromosikan jadi presiden perusahaan minggu lalu. Menurut kalian, apakah sekarang ini dia masih bekerja di sana, di perusahaan itu? Coba jawab dulu buat yang masih bingung. Menurut kalian dia masih bekerja di sana atau udah nggak bekerja di sana lagi? Masih, Karati bilang masih. Oke, Edo jawab bilangnya masih. Siapa lagi? Masih. Oke, dan teman-teman yang yang menjawab dalam hati pun enggak apa sambil tap-tap layar ya guys ya. Supaya apa? Supaya kecemasan kalian tuh tersalurkan gitu. Nah, jadi di sini dia masih gitu ya, still. Dia masih bekerja. Kalau masih bekerja berarti ada kaitannya dengan masa sekarang. Berarti A nggak bisa. Kemudian yang past tense itu nggak bisa. Tuh past tense habis semuanya. Ya kan? Tinggal apa jawabannya? B. Nah, kayak gini aja. Gampang kan ya? Yeay. Lanjut number 4 ya. Mudah-mudahan udah cukup. Number 4, several hotels in this region are closing down. That's because tourism itself since last year. Nah, di sini ada since ya. Since last year. Kalau tadi ada for selama bertahun-tahun, kalau ini sejak tahun lalu. Kalau sejak tahun lalu, kemudian di sini present ya. Ini present ya. Nih. Kalian masih bingung nggak sih? Jadi
Kalau kalian masih suka bingung dengan tenses, itu sebenarnya tinggal dibayangin aja konteks kejadiannya kayak apa. Kayak gitu. Ini namanya garis waktu. Oke, ini garis waktu buat membantu kita saja untuk membandingkan ya. Kalau yang di bagian negatif ini adalah past, kalau yang di bagian positif ini adalah future time. Nah, kemudian dia bilang since last year. Nih, sekarang nih tahun 2025 ya. Kalau 2024 itu di sinilah ya. Since last year 2024. Nah, kemudian several hotels in this region are closing down. Itu berarti di sini nih, closing down. Nah, ya kan nih continuous gitu. Jadi tahun 2025 bulan Maret ini itu banyak yang udah mulai tutup gitu ya. Closing down. Satu persatu tutup. Kemudian that's because sejak tahun lalu, nah ini pasti begini nih. Kalau bagannya itu begini, awalnya dari certain time di tahun 2024 ya, sampai sekarang, nah ini adalah posisi dari perfect ya. Ini adalah kata kerja perfect, yaitu have been verb ing, perfect continuous ya. Oke, perfect continuous. Jadi have been verb ing. Lo kan nggak ada have-nya Kak? Ini loh, kan ada ya kan, has. Jadi have di sini maksudnya have sama has ya untuk menandakan present. Jadi bentuk umumnya kan have gitu. Berarti tutup sampai saat ini. Mana yang tutup? Nggak ada tutup. Yang tutup itu hotel-hotel gitu. Kalau ini kan tourism decline, menurun. Jadi trennya itu menurun. Jadi sejak tahun 2024 kalau kita lihat dari grafik gitu ya, dia itu menurun gitu. Nah, trennya tuh menurun. Nah, kayak begini. Sampai kapan? Ya sampai sekarang gitu. Jadi masih berlanjut turun. Dari tahun 2024. Kayak gitu loh guys maksudnya. Bagaimana? Sudah? Ada yang mau nanya nggak? Oke. Ini kalau kalian masih belum paham, kalian bisa lihat tuh nanti bakal diupload di sini ya, insya Allah ya. Di aplikasi merah KMD. Jadi jangan lupa tuh di follow tuh yang di sini ya. Masih sedikit followernya karena baru beberapa minggu ini. Ini sama bedanya perfect doang sama perfect continuous secara konteks kalimat. Untuk yang makna seperti ini, kalian juga bisa pakai has declined. Ini misalnya jawaban F ya. Ada has declined. Itu enggak apa-apa. Sama. Di buku Betty Scramper. Declined. Nah, ini misalnya has declined. Ini sama. Artinya kayak gimana? Nggak ada bedanya. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada jawaban dua begini, dan ini kalau ada since last year, itu sebenarnya dia ngomongin penekanan kepada waktu gitu ya, durasi waktunya. Maka kita lebih pakai yang ini gitu, lebih pakai yang perfect continuous. Tapi misalnya perfect continuous nggak ada, kita bisa pakai yang F ini, has declined. Bagaimana? Sudah? Mudah-mudahan cukup ya. Oke, lanjut. Iya, hualah gak tuh? Lanjutlah kita ke nomor berikutnya. Number 5. What's this? Because the allocated time is not enough to finish this project, we are still working on it now. As a matter of fact, we on it for 4 days. Nah, di sini ada penanda for selama 4 hari. Berarti, nah ini kalau dibayangkan sejak 4 tahun, sejak 4 hari yang lalu sampai kapan? Ya sampai sekarang karena kita bilang we are still working. Ya dari sini sampai sekarang, sampai now. Nah kayak gitu. Ini now ya, bukan cacing ya guys. Nah ini now gitu. Sampai sekarang.
So, jawabannya yang mana? Pasti pada bisa. Yuk, gasen. Kita hitung ya sampai 5 ya. Yang belum tahu nggak apa-apa. Jawab aja seikhlas kalian, guys. Seikhlas kalian. Nggak apa-apa. Tahu nggak kenapa kok Iris ikhlas? Karena kalau salah itu ikhlas gitu ya. Jangan nangis di pojokan gitu. Nah, jadi ini jawabannya C ya. Oke, jadi awalnya 4 hari yang lalu sampai sekarang kita gunakan perfect continuous ya. Present perfect continuous. Where have been working. Oke, cacing. Oke, good. Cacing, clean. Cebong apa lagi ya? C apa lagi? Oke, next. This one. Since Ria graduated from university, she has been working as a reporter for RCTI. From the above sentence, we may conclude that bukan continue, present perfect continuous. Jangan cuma continue, beda. Kalau continue itu kata kerja. Present perfect continuous. Number 6. Since Ria graduated from university, she has been working as a reporter for RCTI. Dari kalimat di atas, kita bisa menyimpulkan apa? Yang pertama, Ria berhenti bekerja. Nah, ini salah ya. Kemudian, Ria graduated after she became a reporter. Berarti udah jadi reporter duluan, baru dia lulus. Bau-baunya sih enggak ya. Nah, jadi silakan jawab C, D, atau yang E. Sebenarnya masih ada yang bisa dihempas-hempas, tapi saya nggak mau ya guys. Biar kalian tuh agak bingung gitu loh ya. C, D, atau E. Oke, kita hitung ya sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, fix you. Answer I. Ruby Toko. Answer D. Ayah Faiz baru bergabung. Iya, kaget saya. Ada Asuna. Jawabannya C. Asuna, ada Kirito. Ada Kirito juga nggak di sini? Iligala jawabannya C. Oh iya, jawabannya D. Oke, yang mana coba? Nah, sekarang gini, kita fokus pada mengartikan atau memahami kalimat since Ria graduated from university. Jadi maknanya since itu gini yo guys. Maknanya since itu begini. Nih, jadi sejak dia itu lulus dari universitas, misalnya tahun 2023 gitu ya, sekarang tahun 2025. Jadi dari ini sejak Ria lulus dari universitas, dia udah bekerja. Jadi dari sini sampai kapan? Sampai sekarang. Jadi kalau kita ke kantor RCTI tanya si Ria mana? Itu dia lagi ada di ruangan dia gitu. Sekarang itu masih bekerja di sana. Dan awal bekerjanya adalah tahun ini ketika dia lulus itu. Oke, udah. Jadi kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Buat yang mau geser jawaban boleh. Ya, udah. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang ini. As soon as Ria graduated, dia menjadi reporter gitu. Jadi dia lulus, dia juga itu. Dia bekerja di situ. Karena apa? Karena ini kan artinya, ini kan ada sejak gitu ya. Jadi sejak titik ini, kalau yang D, Ria menjadi reporter sebelum dia lulus. Berarti di sini Desember 2023 dia jadi lulus gitu ya. Terus sebelumnya ya bulan Agustus 2023 kayak gitu. Jadi yang D nggak bisa. Ria was working as a reporter when she graduated. Jadi ya sama ya dengan D. Jadi dia udah bekerja dulu di RCTI baru dia lulus, itu yang E. Kerja dulu baru lulus, enggak dong. Kalau di sini kan Ria, sejak Ria lulus dari universitas, dia udah bekerja. Nah, dia bekerja di sana.
Jadi titiknya di sini sampai sekarang gitu. Ini bahas soal apa? Ini soal grammar, bisa jadi muncul di TOEFL. Sekarang kita ke nomor 7. I think we are going to be here for a while, but we in line for almost 1 hour. Ayo, jawabannya apa? Kata JC. Bukannya has been duluan terjadi. Kan ada sejak. Buk, gini ya, kalian kalau ini pasti pakai mengartikan ya. Kalian jangan, kalau dengan tenses, logika bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris tuh berbeda loh guys ya. Jadi kalau kalian hanya berpatokan dengan arti, dengan makna, itu kalian bisa jadi salah loh. Jadi di sini kita patokannya pada arti ya, arti since ini ya. Since itu artinya sejak. Since itu artinya sejak. Jadi sejak dia lulus. Sejak tuh gimana sih? Ya starting point-nya itu. Jadi dia lulus Desember 2023. Ya sejak dia lulus, ya itu Desember itu juga gitu. Ya, jadi jangan diartikan dia sudah sedang bekerja. Aduh, tuh bahaya itu ya, bahaya. Apalagi kalau kalian tuh guru atau mahasiswa bahasa Inggris, jangan sekali-kali mengartikan begitu. Nanti turun-temurunnya ke murid kalian jadi salah ya. Oke, sekarang nomor 7 ya. I think we are going to be here for a while, but we in line for almost 1 hour. What's this? Nah, di sini ada for itu selama. Nah, kalau tadi ada since, di sini ada for. Apa yuk? Apa bedanya dengan yang mana? Nomor berapa, Kak? Nomor berapa? Ya, silakan. Kalian tadi jangan mengartikan apakah ya itu tadi. Jadi kalau kata kerja tenses, ya kata kerja tenses itu rawan banget kalau kalian mengartikan mentah-mentah tanpa memperhatikan konteks ininya ya, konteks aslinya gitu. Jadi kalau yang tadi itu she has been working, itu kan kalau diartiin bahasa Indonesia dia sudah sedang bekerja gitu kan. Dia sudah sedang bekerja. Logikanya bahasa Indonesia sudah itu berarti ya sebelum dia lulus, padahal dari kata since itu starting point-nya gitu loh. Jadi dia bekerjanya sejak dia lulus. Nah, kalau kalian mengartikan dia sudah sudah bekerja, itu jadi berantakan nanti ya. Jadi kita ikut logikanya bahasa Inggris. Yang namanya since itu starting point-nya adalah ini gitu. Nah, seperti ini juga for almost 1 hour. Jadi di sini for almost 1 hour, di sini ada starting point-nya. Starting point itu sejak kapan kita nunggu. Nah, sekira-kira 1 jam yang lalu. Sekarang jam setengah 11 ya, 1 jam yang lalu kira-kira jam setengah 10. Nah, starting point-nya tuh di sini gitu. Starting-nya point tuh di sini sampai kapan? Ya sampai sekarang karena we are. Nah, ini di sini masih present gitu ya. Oke? Hati-hati kalian kalau dengan tenses jangan mentah-mentah mengartikan karena bahasa Indonesia itu berbeda logikanya dengan bahasa Inggris. I think we are going to be here for a while, but we. Nah, kalau di sini apa nih, teman-teman? Kalau ada for pakai perfect. Perfect. Ini ya, pakai perfect di mananya? Di kalimat utama. Ya, hati-hati. Di kalimat utama. But we, kita udah. Ya, di sini ya. We have been standing. Jadi dari di sini, kita berdirinya itu selama 1 jam. We have been standing. Nah, kayak gini. Berarti jawabannya yang ini ya. Boleh nggak pakai B? Boleh. Tapi kalau perfect doang, ya perfect doang, itu dia masih kalah awu. Kalian ngerti kalah awu nggak sih? Jadi karena
perfect continuous itu fungsinya khusus untuk menyatakan durasi, menekankan durasinya gitu ya. Maka kita lebih pakai yang E. Kalau pakai yang B, have to, itu bisa kalau E-nya nggak ada gitu ya. Tapi kalau ditabrakin begini, kalian mendingan pilih yang ini supaya selamat gitu aja. Oke guys, next, number 8. Is the rescue team still looking for survivors of the plane crash? Yes, for hours. Nah, ini ya. Oke, almost menekankan masih sedang. Oh, apa itu masih sedang itu apa, Kak? Masih sedang. For almost, selama hampir 1 jam. Masih sedang. Perfect continuous. Aneh juga sih. Masih sedang. Okay, what's number 8? What's number 8? Oke. Nah, di sini 4 hours. Kalau ada 4 hours di sininya berarti mereka udah mencari di area tersebut selama 1 jam. Mereka sudah mencari. Ya, mereka udah mencari di area tersebut selama 1 jam. Kalau di sini kalian jangan, kalau mengartikan jangan masih sedang gitu loh. Nah, apa sih kok pakai masih sedang? Sedangnya nggak usah gitu loh. Mereka udah mencari selama 1 jam kayak gitu. Nah, di benak kalian itu harus sudah langsung berpikir bahwa itu masih dilakukan kayak gitu loh guys. Jadi jawabannya adalah ini ya, C ya. They have been searching the area for hours, but they have not found any yet. Gitu. Bagaimana? Ya. Number 9. Okay guys, what's number 9? Dina bought a cassette player last week. Wah, ini soal jadul ya guys ya. Ini soal jadul tahun 90-an, tahun berapa si Penmaru pun juga masuk di sini ya. Jadi emang kaset player di ini ya, kayak dibangga-banggain gitu ya. Padahal sekarang udah nggak ada ininya. Oke. Udah nggak dipakai kaset ya. Dina bought a cassette player last week and she to music ever since. Jadi di sini last week itu dia beli itu toh, dan dia mendengarkan musik sejak saat itu. Nah, kayak gitu. Sampai kapan? Sampai sekarang. Oke. Jadi jawabannya adalah apa nih tadi? Ayo. Nah, kalau sampai sekarang pasti nggak bisa kita pakai C. Ya, you cannot use E. Ini juga nggak boleh. Nah, silakan pilih antara A sama D. Menurut kalian apa jawabannya? Yuk kita hitung ya sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Come on, what's your answer? Iya, betul. Banyak yang benar ya. Luar biasa. Woi, iya. Kita ke number 10. My daughter a lot of photographs of the Borobudur when she went there on her last vacation. Nah, ini hati-hati, mulai menjebak soalnya. Come on. Tapi saya yakin kalian bisa ngerjain ya nomor ini. Hati-hati. Oke. Di sini kita ada 30, enggak sih? 29 soal ya. Jadi kita agak cepet. Kebetulan juga ini udah sering saya bawain di live streaming. Jadi buat kalian yang udah pernah melihat soal ini pasti dikit-dikit inget ya. Apa ini?
Nah, tuh kan banyak yang menjawab D. Kenapa kalian pada jawab D, guys? Kalian nggak takut salah tak jawabnya? Kok kalian pada jawab D sih? My daughter a lot of photographs of Borobudur when she went there on her last vacation. Di sini ada last vacation ya, lampau ya. Oke, in the past. Oke, good job. Oke, tapi ternyata yang past tense nggak cuma D doang gitu ya, ada 3. Silakan dipikirkan kembali jawaban yang D. Ayo guys, saya kasih semangat kalian ya. Silakan, ini kenapa nih, woi, jangan begini. Cancel. Nah, ayo silakan jawab ya. Menurut kalian yang mana? C, D, atau E? Jangan gegabah memilih jawaban, kalian harus pikirkan dengan hati-hati ya. Oke, what's number 10? Oke, udah mulai banyak yang jawab E. Iya, alright. Kalian nggak merasa aneh gitu ya? Sudah, kita hitung sampai 5 ya. Hati-hati ya kalian ya, apalagi kalau hostnya saya yang suka ngeprank gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Ayo, last call. Kalian mau ganti jawaban jadi E atau tetap D atau malah ganti C? Ayo. Udah? Yang belum jawab silakan. Yang tadi jawabannya agak goyah boleh ganti jawaban. Yang kuat, yang yakin dengan D, jawab lagi D. Ayo. Udah? DA gitu ya. Ya. Baiklah, jawabannya yang tepat adalah D. Ya, luar biasa. Oke. Nah, jadi kenapa jawabannya D? Pertama adalah karena judul materinya adalah simple past, ya kan? Kalau simple past itu di sini verb 2, iya. Tapi kalau misalnya di soal, itu kan nggak mungkin ya, nggak mungkin ada simple past tense gitu. Nah, kalian jelas nggak bisa pakai yang would take. Would itu biasanya untuk kebiasaan masa lampau atau untuk conditional sentence ya. Jadi nggak bisa. Kemudian kenapa yang E nggak bisa? Beberapa tadi ada yang jawab E ya, gitu. Nah, kenapa nggak boleh? Karena have taken itu dia udah dilakukan duluan, baru dia ke Borobudur. Jadi potret-potret dulu di sana, baru dia ke Borobudur. Kan aneh, ya nggak? Gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke? Oke. Lain kali kalau di prank sama hostnya gitu ya, kalian tuh harus tetap pada pendirian gitu. Oke guys. Ya, no offense ya, jangan marah ya guys ya. Ya, oke, number 11. Ya, number 11. When did you realize you had lost your purse? When I money to pay the bus fare. Okay, what's your answer? What's your answer? Di sini kalian wajib memperhatikan konteksnya, coba dibayangkan kejadiannya kayak apa. When did you realize you had lost your purse? Di sini analisa konteks waktunya kapan. Coba cari keterangan waktu, kayak yesterday ada nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Tapi kalian punya date di sini. Kemudian di sini ada had lost, di mana kata kerjanya past tense gitu, past. It happened in the past. Kapan kamu menyadari kamu telah kehilangan dompet? Ketika saya butuh uang kan gitu. Ketika saya butuh uang untuk bayar ongkosnya bis. Nah, pasti butuh uangnya adalah masa lampau juga karena ini kan curhat dia. Curhatnya aja di masa lampau. Berarti pasti in the past. Hempaslah jawaban yang present biar lebih mudah hidup kita, gitu ya. Nah, di sini ada C, ada B, ada A.
dengan makna yang berbeda. Ya, silakan jawab seikhlasnya dulu baru saya jelasin ya, guys. Ya, silakan. What is the correct answer? Ketika saya lagi butuh duit. Sesuai judulnya katanya. Jawabannya B katanya. Oke, banyak yang menjawab B, banyak jawab A. Oke, antara A dan B. Luar biasa. Kalau kalian nggak menjawab C, itu berarti kalian sudah lebih paham. Good. Karena kalau had needed, artinya dia udah perlu duluan bayar ongkos baru ini ya, baru hilang gitu. Jadi nggak matching dengan konteks waktunya. Nah, sekarang kalau dibayangin, itu kan kapan kamu kehilangan dompet gitu kan? Sadar, kapan kamu sadar di sini? Ketika saya lagi butuh duit gitu kan. Nah, aturan kita pakai continuous, past continuous. Tetapi karena money, need itu termasuk non-progressive. Termasuk non-progressive verb. Jadi nggak boleh dipasang continuous, non-progressive. Nah, jadi nggak ada bentuk needing ya. Jadi jawabannya adalah ini. Ada beberapa kata kerja non-progressive. Apa maksudnya tuh, Kak? Maksud yang mana? Artinya semuanya baru dateng ya, ketahuan. Gak apa-apa. Ini saya artiin lagi ya. When did you realize? Kapan kamu menyadari kamu telah kehilangan dompetmu ketika saya butuh uang membayar ongkos? Oh, non-progresif maksudnya kayak gimana? Jadi gini, kata kerja itu ada yang bisa dijadiin continuous, kayak misalnya I'm learning, saya sedang belajar. I'm watching TV, karena watching, menonton TV ya. Kalian kalau nonton TV, ini mata, ya ini butuh proses untuk melihat, betul nggak? Butuh proses nggak? Kalian kalau nonton 1 jam, 2 jam, 1 menit pun juga proses, ya nggak? Gimana coba? Satu-satu ya. Jadi di sini butuh proses nggak kalau nonton? Jeng, jeng, nggak ada yang jawab gitu. Betul, iya. 1 menit pun itu proses gitu ya. Nah, ada kata-kata itu yang non-progresif, yaitu salah satunya adalah stative verb. Stative verb itu kayak love. Ya, kalian nggak bakalan pernah dengar yang I'm loving you, I'm loving you. Itu nggak ada. I love you. Ya, walaupun saat ini saya sedang mencintaimu memang, tapi itu stative verb. Jadi nggak bisa dipakai continuous. Nah, sama seperti kata-kata itu, need itu termasuk non-progresif. Jadi dia nggak bisa. Saya sedang butuhkan uang. Secara logika bahasa Indonesia kita bisa pakai sedang. Saya sedang butuh gitu ya. Tapi kalau in English nggak bisa. Saya butuh uang gitu. I need. Contoh lain yang non-progresif itu apa? Yaitu tadi, stative verb kayak love, hate. Love tuh mencintai. Hate, membenci. Ya toh? Kemudian kata kerja yang berasal dari panca indera. Misalnya, sounds. It sounds great. Nah, kita nggak bisa bilang, it is sounding great. Gitu. Nah, nanti kalau kalian masih bingung, kata kerjanya banyak ya. Beberapa yang ada itu coba saya tulisin ya, biar kalian bisa mencatat. Dicatat apa enggak ini? Ayo, kalau saya catetin kalian nyatet apa enggak? Ada need. Kemudian stative ya, ada love, hate. Ini yang saya ingat ya, sebenarnya banyak banget. Kemudian sound. Kemudian terlihat, look. Appear. Kemudian apa lagi?
Kata kerja yang dia itu cuman sebentar doang. Promise, she is promising. Iya kayaknya ya. Give, saya lupa ya kalau itu ya. Ini yang saya ingat ya. Terus drop, drop the pen. Ini dia cuma 1 detik doang, gitu ya. Looking bukannya ada? Iya ada, tapi itu yang artinya melihat ya. Kalau melihat itu berarti dia ada durasi waktunya, tapi kalau di sini tuh maksudnya terlihat. She looks happy. Nah kan kalau yang artinya terlihat gembira itu kan she looks happy, bukan she is looking happy. Dia sedang melihat gembira kan, enggak gitu. She is, nah gitu ya. Jadi silakan aja kalian cari tentang non-progressive verb ya, silakan dicari nih. Ini salah satunya drop, kemudian apa namanya, apalagi? Ya, knock. Ini cuma 1 detik ya, knock itu. Tapi kalau dia ini ya, untuk drop dengan knock, di mana kata kerjanya itu butuh cuma 1 detik doang. Drop, kayak gimana drop? Nah, itu ya, jadi cuman, nah gitu ya, cuma 1 detik doang gitu. Nah, kalau 1 detik doang, ketika dibuat kalimat I'm dropping the pen. Jadi drop. Jadi berkali-kali gitu. Knocking itu juga tok 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 gitu. Jadi nggak cuma sekali knock gitu. Oke. Jadi berkali-kali gitu. Proceed. Coba saja ya dicari ya. Karena saya nggak terlalu banyak yang diingat gitu ya. Hanya mengingat yang sering keluar aja gitu ya guys ya. Lebih aman. Ya, I'm so sorry ya guys ya. Jadi silakan aja coba cari di sini. Nah, tadi ada care bisa my teacher, oh care, I'm caring. Nah, itu juga kayaknya nggak jadi apa namanya? I'm caring, nggak bisa. Nggak bisa. Cek aja ya kalau misalnya pingin tahu. Nah, sekarang nomor 12 ya. While living in Bogor, we always went to school on foot. This meant that we on foot while we were living in Bogor. Ada go to school, are going to school, used to go to school, are used to go, are used to going to school, ada like going to school. While living in Bogor, we always went to school on foot. Ini artinya adalah kita jalan kaki. Nah, while we were living in Bogor. Mas Feb ngintip likes-nya ke Andy. Hah? Ada Mas Febrian di sini. Ada Mas Febrian. Ya, jawabannya apa coba nih ya? Nomor 12. While living in Bogor, ngintip. Kok udah ngintip bareng di sini? 12 C. Baru sedikit yang menjawab ya, kita semangati kalian. Coba semangat dengan ini. Iya. Bunyi apa itu guys? Coba biar kalian gak ngantuk ya, sama biar saya gak ngantuk. Ada mainannya di sini. Oke guys, betul banget. Ini adalah sebuah kebiasaan. Past habit. Ya, kita bisa bilang ini adalah past habit. Ngomong-ngomong tuh jumlah like-nya kenapa stuck doang di situ ya guys ya? Aduh, tinggal 2000 lagi nih, tinggal 200 lagi. Nanti saya bagi yang belum dapat link. Nah, link apa kak? Pokoknya sampai 5.000 dulu. Nanti saya bagi soal ya, soal gratis. Soal latihan TOEFL guys, silakan. Kalian tips tap sampai 5.000. Udah sampai 5.000. Cepet sekali kalian ya guys. Kenapa nggak dari tadi? Ayo tap sampai 1 juta. Nggak takut pecah dah kalian.
Nggak takut pecah dah. Oke guys, what's number 12? Nih, sebentar ya, saya mau ngambilin, nah, bukan ini. Nah, ini dia. Di sini ada 2 link ya. Ini adalah link yang pertama. Karena ini partnya saya bagi 2 ya, biar kalian nggak bingung. Tuh, ini adalah part yang pertama, 1, 2, cekrek. Nah, yang udah dibagi soal silakan kerjain ya. Kemarin juga udah saya bagi, tapi yang ngerjain cuma sedikit gitu ya, heran saya. Karena tuh para pengumpul soal atau ini, Oke, yang pengerja soal, pengerja nggak tuh? Udah ya, 1, 2, 3, cekrek. Di sini soalnya ada di Google Form dan silakan kalian kerjakan. Nanti kunci jawabannya kalian bisa lihat di ini, YT saya ini, KMD. Bisa diakses kapanpun. Diakses kapanpun. Itu soalnya saya ambil dari buku ya. Jadi 40 soal tuh harus dikerjain semua kalau kalian mau tahu kemampuannya sampai mana. Jadi dua-duanya dikerjain. Dah. Jadi untuk past habit, kalian pasti pakai past tense. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jawabannya cuma C. Nah, kayak gitu aja. Ada pembahasannya? Ada pembahasannya di YouTube saya. Jadi, nih, pembahasannya nanti simaknya di sini ya. Kita lanjut ke nomor 13 ya. How long has the US been fiercely fighting terrorism? Past tense dengan past continuous duluan mana? Duluan, kalau awal kejadiannya tuh past continuous mulai, ya kan? Baru yang verb 2 terjadi. Tapi verb 2 terjadi, yang continuous masih berlanjut. Ayo, kayak apa coba? Ayo, kayak gini gimana yo? How long has the US been fiercely fighting terrorism since the bombing of the World Trade Center, which? Ayo, Kak Isan, kenapa ketawa-ketawa itu? Saya jadi curiga. Kenapa kok ketawa-ketawa? Bener nggak jawabannya nih? Dari tadi apa? B, oke ya. Had killed. Kenapa kalian pada pakai had killed? Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Di sini how long? Di sini memang dia pakai perfect ya. Di sini udah pakai perfect di kalimat utamanya. Tapi di sininya dia itu since. Dimana kalau tadi itu since, teman-teman? Selalu di lampau. Dan ingat, pembahasan kita adalah tentang simple past gitu kan ya. Pembahasan kita tentang simple past loh ya. Oke. Jadi jawabannya apa? Siapa yang merasa nggak yakin? Ayo. Yang nggak yakin nggak apa-apa. Kalian bisa lihat kancing kalian lalu hitung coba. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Kayak gimana? Oke, sudah. Nah, karena ini pastinya harus terjadi lampau. Taunya dari mana, Kak? Ya karena sejak pemboman WTC, nah itu pasti lampau. Ini pasti udah terjadi in the past gitu ya. Auto, jawaban A salah. Jawaban mana lagi yang salah? Was killing, sedang membunuh. Nah, kalau ini terbunuh. Ya wes, tak tinggalin 2 jawaban biar agak ringan hidup kalian ya guys. Jadi jawabannya apa? Had killed atau killed? Kita hitung ya sampai 5, 4, 3, 2, 1. Iya, jawabannya apa itu? What's your answer? Jadi ceritanya karena di sini ada since, sejak itu pasti in past time, in the past ya. Sejak pemboman WTC yang menewaskan gitu kan ya. Yang menewaskan berarti
Pertama dia aktif, maka kalau ini was killed, terbunuh, salah. Nah, yang menewaskan itu kita lebih tepat pakai yang C. Karena kalau had killed itu past perfect, tadi ada yang tanya. Past perfect itu untuk apa? Jadi past perfect itu udah past perfect itu terjadi duluan sebelum kejadian lain, itu past perfect gitu. Nah, karena di sini pembandingnya dengan present time, ya how long has. Nah, kan jadi di sini kita di sini, maaf ya, ini tak coret ya. Jadi di sini sejak pemboman sampai sekarang, ya kan, Donald Trump sampai sekarang tahu juga. Nah, jadi dari ini sejak waktu lampau sampai sekarang, dan ini pastinya verb 2 gitu. Haskell nggak ada, nggak boleh, walaupun Haskell pun nggak boleh, ya. Walaupun di sini ada Haskell, tetap kalian harus pilih yang C, ini killed doang. Why? Karena di sini yang ditanyakan itu adalah kata kerja yang sejak gitu. Paham nggak sih kalian? Jadi sejak, coba ya, kalau misalnya kita ganti since the bombing, itu kita ganti tahun. Since 2011, misalnya kita bilang seperti ini ya. Since 2011 misalnya. Bener nggak sih pemboman WTC itu 2011? Ya, taruhlah seperti ini ya. Nah, ini kan sejak tahun lalu gitu. Kita bisa bilang kalau ini definite time. Ini definite time. Nah, kalau di bahasa Inggris, ketika ada waktu yang jelas, kita pakainya verb 2, gitu. Udah, nggak bisa ditawar-tawar. Gimana cara mengartikan was popping dan was verb 3? Was killing, ini sedang membunuh artinya. Sedang membunuh. Terus kalau yang ini was killed, terbunuh, gitu aja. Dan dia happen in the past. Oke? Ya, mudah-mudahan cukup. C ya, jawabannya C ya. 14 sekarang. What's your answer for number 14? When the bus broke down in the middle of the desert, we have to finish the journey. That we would have to finish the journey to our destination on foot. When the bus broke down. Nah, ini cerita ya dia itu. Taunya cerita dari mana, Kak? Ini dia broke. Ini dia verb 2 ya. Gitu. Ketika bisnya mogok di tengah jalan, di tengah gurun, kami, nah kalau di sini ada told, ada tell. Di mana artinya tell itu artinya adalah memberitahu. Memberi tahu gitu ya. Nah, tapi logikanya kami itu memberitahu apa diberitahu menurut kalian? Coba, yang bingung siapa? Logikanya kami itu kan we would have to finish, kita harus menyelesaikan atau kita harus melanjutkan perjalanan jalan kaki. Diberitahu, ya karena kami penumpang, kalau di konteksnya sini kami penumpang, maka logikanya diberi tahu. Maka kalian harus pilih jawaban yang pasif. Gitu caranya menentukan kata kerjanya harus aktif atau pasif. Yang pasif itu yang mana? Kalau passive voice dalam bahasa Inggris itu bentuknya, coba pilih kata kerja yang punya be sama verb 3. Be itu adalah am, is, are, was, were. Terus verb 3, ya verb 3-nya tell apa? Yuk kita satu persatu lihat yang A dulu. Were telling. Were itu to be, Kak. Ya, tellingnya bukan. Berarti A salah ya. Kemudian have told. Have told di sini verb 3 ya. Kemudian di sini nggak ada be-nya ya. Berarti B salah. Oke. A salah, B salah.
Oke, jadi silakan kalian analisa 3 jawaban ini, were told, have been told, atau have told. What's your answer? Come on. Kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Miss kenapa harus pakai be? Karena ini bentuk umumnya kalimat pasif, wajib pakai be. Sama kayak bahasa Indonesia. Kenapa kalimat pasif itu pakai di? Ya karena bentuknya pasif gitu. Ya. Nah, yang pasif itu pasti kalau enggak C ya D, ya kan? Kalau enggak C ya D, berarti E itu hempas karena enggak ada be-nya ya. Kemudian were told atau have been told. Bedanya apa? Kalau yang D ini present perfect. Dan kalau kita perhatikan tadi, di sini verb 2 berarti curhat, masa lampau. Maka present salah ya. Jadi jawabannya C. Kayak gitu ya guys. Gimana? Jelas apa belas? 15. Yuk. There is no military. Cara nebaknya pasif apakah karena diawali dengan objek base? Kalau saya sih lebih suka mencocokkan. Jadi uji arti ya. Ini kan kami di sini sebagai apa? Pengemudi atau penumpang? Oh, penumpang ya kan? Karena ini we have to finish the journey, berarti kan kami yang numpang ya. Kami kemudian dengan memberitahu. Logikanya gimana? Kami memberitahu atau diberitahu? Nah, kalau saya biasanya begitu aja. Gitu caranya menentukan. Oh, kalau harus diberitahu berarti harus pasif dong, gitu ya. Number 15. There is no military operation area in Aceh anymore. Kalian tahu nggak nih military operation area? Jadi di Aceh itu ada namanya DOM dulu ya, daerah operasi militer. Mungkin masuk sejarah gitu ya kalau sekarang. Kalau dulu itu ini, daerah operasi militer. Oh really? It abolished 2 months ago. Nah, kemudian di sini kita lihat jawabannya di sini abolished. Ini pasti pasif ya, karena jawabannya pada punya be semuanya gitu. It is abolished. Nah, terus di sini ternyata kalian punya definite time, berarti ini happen in the past. So pasti, A salah karena present ya, ini has juga salah. Has itu present. Pokoknya kalau kalian harus memilih waktu lampau, kata kerja yang present auto hempas gitu aja. Was, would be, atau was being. Oke, kita tinggalin 3 jawaban ya guys. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Iya. Udah belum? Yang belum jawab masih banyak. Iya, kok kalian pada jawab B sih? Kenapa kalian pada jawab B? Ini loh guys, yang lampau itu ada 2 ya, ada was being. Kenapa kalian pada jawab B? Ayo. Kak Re jawabannya E. Oke, ada yang jawab D. Oke, ya. Kayak gimana coba? Udah? Kok pada jawab B? Yang jawab B mau ganti jawaban nggak kalian sebelum salah nih? Jadi jawabannya yang tepat karena di sini kita simple past ya. Simple past itu pakai verb 2 ya, pakai verb 2. Nah, kalau verb 2 berarti bentuk pasifnya adalah was atau were gitu ya. Was atau were ditambah verb 3 gitu doang. Berarti jawabannya yang E tidak termasuk, jawaban D juga nggak termasuk. Jadi jawabannya mana? Jawabannya itu yang ini. Gitu ya guys ya. Siapa yang tadi pindah jawaban? Ayo. Iya, kalian tuh kayak nggak tahu saya sesat nggak tuh? Hostnya, ini host loh ya, kok dibilang sesat ya? Gimana sih kalian itu ya?
Ini host loh. Ini host loh. Oke, lanjut ya, lanjut ya. Ya, nomor 16 ya. You were supposed to You were supposed to be here 10 minutes ago. Where were you? Kamu harusnya di sini 10 menit yang lalu. Kamu kemana aja? I for a place to park. Nah, dikerjain deh ya. Baru tahu ya, siapa yang belum follow saya? Ayo, semakin afdol kalau kalian follow saya supaya lebih sah kalau saya godain ya guys. Oke guys, nomor 16 jawabannya apa? You were supposed to be here 10 minutes ago. Where were you? Ngomong-ngomong kalian itu dari tadi jawab-jawab di sini seru-seruan, kenapa nggak kasih like saya? Apakah saya tidak layak untuk kalian? Iya. Oke guys. Nomor 16 ya, jawabannya apa? Oh, you were supposed to be here 10 minutes ago. Where were you? I for a place to park. What's your answer? I'm looking, looked, have looked, look doang, atau was looking. Gimana cara ngejawabnya? Ini tak kasih trik ya buat kalian ya. Ini triknya nggak ngeprank ya guys ya. Saya tuh godain kalian kalau udah pada tahu gitu ya. Tapi kalau kalian kelihatannya belum pada paham, saya nggak berani ngeprank kalian ya. Santai aja guys. Nah, jadi di sini triknya yang pertama adalah cari konteksnya. Menurut kalian present atau past tense? Itu dulu dipegang. Present atau past tense kira-kira menurut kalian? Past. Oke, Kak Hati bilangnya, ada yang bilang present. Halo juga. In the past ya. Nih, ada ago. Ago itu yang lalu. Otomatis ini terjadi in the past ya. You were supposed to be here 10 minutes yang lalu. 10 menit yang lalu. Kamu kemana? Nah, kemudian, jadi 10 menit yang lalu, pastinya am salah. Have lah salah. Look juga salah. Tuh, banyak tuh ya yang bisa di ini hempas. Jadi semakin cepat kalian ngejawabnya. Kalau enggak B ya E. Yuk, gaskan. Ya, jawabannya kalau enggak B ya E. Nah, sekarang harusnya kayak gimana coba? Karena di sini lagi cari parkiran. Nah, sekarang kita bayangkan, cari parkiran itu butuh waktu atau cuma 1 detik doang? Kalau ternyata butuh waktu, kita bisa pakai yang progresif ini. Nih, kita butuh waktu. Kalau yang ini cuma 1 detik doang. Menurut kalian yang mana jawabannya? Oke, butuh waktu. Silakan jawab aja. Kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Ya, katanya Pak RT gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah E ya. That's very good, guys. This is the answer. Good job. Yay. Next one, number 17. Nih, sambil tatap layarnya ya guys. Wow, udah 7.000. Jadi siapa yang baru gabung di sini dan belum dapat link? Link apa Kak? Link dari soal latihan TOEFL. Saya punya latihan TOEFL dan ada pembahasannya. Silakan kalian tap sampai 10.000. Pokoknya kelipatan 5.000 saya bagi deh. Gitu. Yang mau, buat yang mau. Kalau yang nggak mau ya sudah, nggak usah tap-tap, nggak apa-apa. Nggak butuh tap-tap. 17 guys. I wonder why Agus is absent. He might be sick. He isn't. I saw him when I for the bus. Saya lihat dia ketika lagi nungguin bis gitu kan ya. Kenapa? Nomor 16 harusnya masuk chapter F. Oh gitu ya katanya ya. Oh iya betul ya harusnya. Tapi nggak apa-apa lah. 17 apa? Silakan. Nah sekarang buat yang masih bingung ya, kalian di sini pasti tambah bingung karena konteksnya kayak gimana.
I wonder why Agus is absent. Di sini mereka ngobrolnya masa sekarang gitu ya emang ya. Wah, aku kenapa ya Agus tuh kok absen? Dia mungkin lah sakit ya? Wah, enggak, dia enggak sakit gitu ya. Aku lihat dia, nah di sini, mulai sini dia curhat gitu. Nah, sekarang dari sini, karena yang ditanyakan adalah kata kerja dengan konteks so ini ya, so. Gimana bacanya? So, see, so. Oke. So, I saw him when I for the bus. Nah, saya nanya nih buat kalian yang masih bingung. So itu verb 2 atau verb 1? Happen in the past atau present time? Runaway bilangnya verb 2. Verb 2 kejadian lalu, betul ya. It happened in the past, betul. Kalau ternyata in the past, berarti kalian wajib pakai yang lampau juga. Berhubung di sini ada is, maka hempas. Ada have, maka hempas. Kok enak banget kayak MD? Jelas, enak. Karena is itu present. Have itu present. Lah, waited-nya kan lampau, Kak. Yang dilihat itu kepalanya saja ya, kepalanya saja. Oke? Jadi silakan. Oh, dia A juga hempas gitu ya. Terjadi duluan sebelum kejadian lain past perfect. Nah, jadi jawaban kalian yang mana? B apa yang C? Ya, kalau dilihat depannya nih, maksudnya si kepalanya nih atau auxiliary-nya, dia kan pakai past tense semuanya nih. Was waiting, had waited. Jadi ya bisalah dipakai bingung-bingung dikit gitu ya guys ya. Jadi jawaban kalian apa? Oke, kita hitung ya sampai 5 ya guys. Ya, yuk siapa yang belum jawab dari tadi? Ini adalah kesempatan kalian untuk menunjukkan bahwa kalian itu bisa ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Dan ternyata di sini logikanya, kalau kalian pakai was waiting, artinya saya lihat dia ketika saya lagi nunggu bis. Lagi nunggu bis, habis scroll-scroll TikTok gitu ya. Terus lihat loh, tik 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 tik. Loh, si Agus bolos. Nah, gitu. Itu kalau yang B, ya. Kalau had waited, berarti saya lihat dia ketika saya sudah nunggu bis. Logikanya mana yang lebih tepat? Oke? Udah, ada yang mau ganti? Karena tadi banyak banget yang menjawab B ya. Saya khawatir kalau kalian jawabannya nggak yakin atau merasa salah gitu, kalian boleh ganti C gitu ya. Udah, kita hitung ya sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawaban yang tepat itu B ya guys. Jadi kalian tuh luar biasa. Yeay, betul banget jawabannya itu yang B ya, was waiting. Jangan mau disesatkan ya. Betul, jadi jawabannya yang B. Apa Kak Hiki gaya? Ngapain kok pakai begitu? Oke, jadi jawabannya yang B. Kenapa? Karena itu tadi kondisinya, dia kan lagi lihat gitu ya. Dia lagi nunggu bis, tiba-tiba dia lihat gitu ya. Oke, nomor 18 ya. Kalian kalau ini apa namanya, kalau salah karena tadi terpengaruh sama jawaban saya, mohon maaf ya. Ini hostnya emang agak sombong. 18 guys. An old lady crossed the street yesterday when a car almost hit us. Nah, ini konteks waktunya yesterday udah jelas lampau ya. Ya, kalau lampau berarti perasaan atau Pak? Tiada maaf, lu baru masih lama. Maafin lah guys, ya Allah. Oke, ini in the past ya, betul. Ini happen in the past. Berarti yang present langsung auto lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Ya, BC atau yang E. Yo.
Di sini sebenarnya mau sih saya hempasin, tapi saya nggak mau coretin gitu ya, biar kalian nggak bingung gitu. 3 jawaban, dari tadi kan cuma 2 ya, B, C, atau E, ayo. Kita hitung ya sampai 5, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Ini masih banyak yang belum jawab ya, atau juga masih ada yang belum tepat. Beberapa ada yang sudah jawab E, tapi belum tentu jawabannya benar juga gitu ya guys ya. Jangan terpengaruh sama jawaban mayoritas guys. Di sini I membantu. Saya membantu seorang wanita menyeberang jalan, wanita tua, ya, an old lady. Nggak usah bilang tua-tuan apa sih ah. Jadi saya membantu seorang wanita menyeberang jalan kemarin gitu ya. Nah, sekarang bayangin nih, kita harus pakai help, verb 2 atau was helping. Gimana membedakannya? Kalau was helping, ini ada makna progres ya, ada progres. Jadi sedang berlangsung. Karena ini adalah bentuk past continuous atau past progressive ya. Kemudian kalau yang helped ini verb 2 ya. Gitu. Jadi menurut kalian membantu orang nyebrang itu butuh waktu atau cuma 1 detik doang? Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya apa? Oke, udah ya. Good job lah kalian. Jawabannya pada benar ya. Kita butuh progress. Yeay. Harusnya E. Betul. Jawabannya cuma E. Nah, tadi ada yang minta soal TOEFL ya. Kenapa kalian minta soal TOEFL? Emangnya ini nggak muncul di TOEFL? Ya, ini basic grammar sih ya. Untuk semuanya. TOEFL juga ada. Terus di tes kedinasan ada, di tes BUMN kemungkinan juga ada gitu. Jadi ini tentang tenses dasar. Hit di situ sebagai verb 2. Hit. Iya. Hit itu verb 2 pasti, dia verb 2. Ya kan? Justru dia itu verb 2 kelihatan karena di sini singular. Kalau singular pasti hits ya kalau dia verb 1. 19. When did the farmers find that ancient tool? Kapankah petani itu menemukan ancient tool? Alat tua itu, alat kuno. Nah, ketika logikanya apa? Plow. Plow itu nyangkul. Menurut kalian nyangkul itu 1 detik atau butuh proses coba? Siapa yang bisa nyangkul 1 detik doang ya? Kemudian di sini konteks waktunya present atau past. Jangan dilihat dari sininya ya, lihat depannya nih. Nah, dia di sini ada did ya. Berarti ini happen in the past. Oke. Kalau in the past, good job. Let's eliminate E, D, B. Wah, baik hati nggak tuh hostnya? Oke guys, kalian udah diselamatkan dari 3 jawaban yang salah ya. Oke, jadi tinggal A dan C. Silakan pilih jawaban kalian. Yuk, gasket. Kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kalian pada jawab A sih? Kenapa nggak pilih C aja? Had plowed, ya toh. Kenapa pada jawab A? Was plowing. Yang mau ganti jawaban silakan ya. Yang mau jawab C boleh, tuh ada yang jawab S. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada yang jawab C. Thank you banget ya. Nah, sekarang kita jawab logikanya. Kapan si petani itu menemukan alat kuno itu? Nah, kalau had plowed itu berarti udah selesai. Kejadian dia itu mencangkul itu udah selesai. Beres, wah baru ketemu alatnya, kayak gitu. Nah, kalau yang A, lagi dia nyangkul, ceklek, terus dibuang. Kruk, dibuang. Terus
cetak gitu ya. Cetak gitu ada suara. Ketemu ancient tool, logikanya yang mana? Logikanya adalah ketika dia lagi gali gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Oke guys, thank you very much. Iya, buat kalian yang sudah menjawab dengan benar. Yang belum benar nggak apa-apa ya. Namanya juga jawab seikhlasnya. Jadi kalau salah gitu ikhlasin aja. 20 guys. What's number 20? Yes, betul. Congratulations. Ya, misalnya kalimat soalnya did diganti jadi had. When had the. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kita membuat kalimat itu harus disesuaikan dengan konteks makna. Jadi nggak bisa cuma mainan grammar doang gitu, nggak bisa. Karena grammar itu, maksudnya si tenses itu, dia mempengaruhi makna loh. Jadi nggak bisa kayak gitu itu. Nah sekarang nomor 20. Did you see the children when you came back home this afternoon? No, their teacher in period. Okay, what's number 20? Oke, iya, oke. Deborah katanya ya. What's your answer? Nanti guys. Did you see? Apakah kamu lihat anak-anak ketika balik ke rumah tadi sore? Enggak, mereka kayak gimana coba? Dugong ya itunya. Jadi di sini analisanya pertama adalah pada konteks waktu. Ya, konteks waktu di sini yesterday nggak ada, this afternoon. Oh ini ya, sore ini. Nah, yang lebih tepatnya ini sih ya, jadi patokannya ya. Ini in the past ya. Happen in the past. Berarti enggak mereka mengunjungi. Nah, di sini pasti kita hempas jawaban yang present. Kebetulan nggak ada yang present ya guys ya. Oke, ini pun juga salah. Jadi would have visited itu biasanya untuk conditional ya, untuk conditional sentence. Jadi kalian bisa pilih A, B, atau yang D gitu ya guys ya. So, what's your answer for number 20? Weh, ada Suhu di sini. Weh, apa kabar Suhu? Saya punya bel ini Suhu, coba dengar. Saya punya bel di sini ya. Oke. Ada A, B, dan D gitu ya. Katanya Mas Febri, apa urusannya sama bel gitu. Ada visited, ada had visited, ada were visiting. Oke, what's your answer? D, A, B, C, apa coba? Did you see the children? Nah, di sini, oke, coba. Oh, ada yang jawab B juga. B, A, ada yang jawab A. Sekarang begini ya, guys. Di sini kalian coba bayangkan, apakah kamu lihat anak-anak ketika kamu balik ke rumah tadi sore? Enggak. Jadi taruhlah si ibu itu datang ke rumah jam 4 sore, gitu kan ya. Jam 4 sore tadi sore. Nah, kemudian lihat rumahnya kok kosong gitu kan. Oh enggak, saya enggak lihat anak-anak. Berarti logikanya si anak-anak itu lagi pergi gitu kan ya. Sedang mengunjungi si guru gitu. Berarti ya mengunjunginya pakai proses nggak tuh? Ya gimana? Kan ada arti progress, in progress. Ya kan? Coba. Nah, pakai. Berarti kalau pakai progress kalian pakai apa coba? Oke. Kalau visited itu berarti cuman yang nggak ada menunjukkan progres ya. Kalau yang B itu ada artinya udah. Pakai sudah. Jadi complete. Sudah mengunjungi. Berarti udah balik ke rumah gitu logikanya. So, what's your answer? Kok pada jawab? Desi kalian jadi pada jawab.
Kok jadi pada jawab deh? Kenapa nggak jadi jawab deh kalian? Oke, kita hitung lagi ya. Buat yang mau jawab, yang tadi belum jawab atau mungkin merasa jawabannya perlu diganti silakan ya. Kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Ayo. Jawabannya adalah ini. We're visiting. Sholat ya sama kalian ya. Jadi jawabannya D ya. Miss, when you came back-nya kok bukan jadi bab 1? Ya enggak dong. Karena kan dia tanya, apakah kamu lihat anak-anak tadi? Kan gitu, dia pakai did gitu kan. Itu aja pakai did. Jadi kan logikanya lautnya gitu. Jadi jawabannya yang D ya, were visiting. Gimana guys, suara saya masih aman nggak nih? Karena ganti mic nih. Perbedaan A dengan D apa? Kalau yang A, thank you. Kalau yang A itu tidak ada makna proses, misalnya visited. Jadi satu waktu doang dan itu udah complete gitu. Kalau had visited itu complete di waktu lampau dan ada menunjukkan urutan bahwa dia itu duluan sebelum kejadian lain di waktu lampau. Itu past perfect, artinya kayak gitu. Jadi kalau secara konteks ya, apakah kamu lihat anak-anak ketika kamu balik ke rumah tadi jam 4, Bu? Enggak, mereka sedang gitu. Mereka sedang mengunjungi gurunya di Priok. Nah, itu dia. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris, arti sedang atau makna yang in progress gitu ya, kita gunakan continuous. Kecuali pada kata-kata kerja yang nggak bisa progresif. Kayak love ya. Tadi kita udah sempat bahas ya, non-progressive verb itu ada. Kayak kata kerja yang cuma 1 detik doang. Contoh, ringing the bell. Ring, she is ringing the bell. Kalau bilang she is ringing the bell, itu artinya dia nekan bell berkali-kali. Tet, tet, tet gitu. Ya, kayak dropping the pen misalnya. She is dropping the pen. Jadi jetek, 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 jetek gitu. Ya. Tapi kalau di sini over visiting ini artinya adalah sedang mengunjungi. Jadi ada proses lama gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Paham nggak kalian guys? Next, number 21. Oh ya, thank you banget buat giftnya guys. Thank you very much. Buat teman-teman nih, buat yang mau belajar bisa ngerti grammar secara lengkap, bisa ngomong secara grammatically correct gitu ya, nggak sembarangan ngomongnya. Jadi kalau kalian grammarnya itu bagus, kalian ngomongnya pun juga tertata gitu, orang denger tuh enak dan bisa ngerti paham apa kata-kata kalian gitu. Nah kalau kalian pingin belajar ngomong dari awal gitu ya, kalian bisa private dengan kami di sini ya, kami nggak tuh, karena kita ada banyak gurunya. Kalian mau guru private yang cewek ada, yang cowok ada, mau guru yang selengean gitu juga ada. Mau guru native pun juga ada ya, silakan DM aja untuk harga dan termnya kayak apa. Kita belajarnya 3 bulan dan pasti dari ini ya sampai bisa kalian. Oke guys, untuk yang mau ujian pun juga boleh ya. Buat guru TOEFL ada mau diajarin dari awal pun nggak ada, mau tapi jangan sampai seminggu kemudian Kak saya mau ujian seminggu lagi. Aduh agak berat ya tuh. Tapi kalau kalian 3 bulan lagi mau ujian atau satu tahun lagi ujian tuh belajarnya dari sekarang guys, dari dasar bisa gitu. Yang ganteng kayak Lee Min Ho ada nggak ya? Coba saya telepon dulu Mr. Salvo. Aduh, ya aduh, ada aja sih kalian itu mau ngecek ya.
21. Yuk. I didn't hear the thunder during the storm last night because I soundly. Nah, ini juga bau-baunya ada proses, ya nggak? Saya nggak dengar thunder. Kalian tahu thunder? Meledak. I didn't hear the thunder during the storm last night. Oke, ada last night di sini berarti in the past ya. Ini happen in the past. Karena saya tidur. Nah, logikanya kalau thundernya atau gunturnya itu semalam, ya pasti nggak bisa I'm sleeping, nggak bisa juga pakai present ya. Yang present auto hempas, kayak gini caranya menganalisa. Jadi cepet kalian ngerjainnya. So what's this? Had slept atau was sleeping? Oke, ada yang jawab A ya, boleh geser ya, silakan. Had slept sama was sleeping, hati-hati ya. Perhatikan artinya tadi. Kalau was sleeping, ini berarti progress. Ada progress. Kalau ini udah complete. Udah selesai. So, what's your answer? Kita hitung sampai 5 ya, guys. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Ada yang jawab B, boleh. Oke, Kristal jawabannya B, Kristal jawabannya D, ada jawabannya bubur, boleh. Jadi gini, logikanya ya, ini kan curhat dia. Saya nggak denger guntur semalam karena saya sudah tidur atau sedang tidur. Jadi kalau had slept itu artinya tidurnya udah selesai. Itu kalau logika bahasa Inggris ya. Kalau was sleeping itu berarti dia sedang tidur. Cepet Kak, bener gak? Penasaran dia. Oke guys, jadi kayak gimana? Ya tinggal di logika saja ya. Kalau orang tidur, ya orang lagi tidur nyenyak, itu denger apa-apa gak sih? Ditawari makan aja nggak denger ya kan? Oh, jadi jawabannya yang mana? Kita hitung lagi sampai 5 ya. Yang tadi merasa jawabannya salah boleh diganti. Yang tadi jawab D mau ganti B boleh ya. Atau yang belum jawab silakan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. So, what's the correct answer? Yang correct adalah D pasti ya. Karena saya sedang tidur nyenyak. Gitu loh guys. Kalau had slept itu artinya udah complete. Ya tuh kan. Yeay. Next, let's go. Mau kemana juga dia itu. Ya juga ya udah setengah 11 ya. Ini sampai 29. Sampai gak kita ya? Kita cepet ya. Yuk cepet yuk. Ya dua-dua apa yuk? Kira-kira 45. 11.45 bisa gak ya selesai? Sambil tap-tap layarnya guys, 20.000 aja nggak ada kalian nih ngapain. Itu astaga. Sambil tap-tap layarnya kira-kira nyampe nggak sampai 20.000? Nih, nanti kalau nyampe 5.000, 20.000, saya bakal bagi link ya. Oke guys, linknya apa? Link soal. Kalian mau latihan soal? Boleh. Ada pembahasannya juga. What's your answer for number 22? So, you have finished typing those letters. When did you do it? When you the meeting. Di sini ada were attending, attend, have attended, attended doang atau had attended. Di sini ada jawaban yang mengacau. Nah, ini bingung pasti kalian ya. So, you have finished typing those letters. Nah, di sini pakai present perfect karena ngetiknya udah selesai gitu, complete di waktu lampau tapi nggak tahu waktunya kapan. Lalu dia tanya, when did you do it? Kapan kamu ngetiknya? Gitu ya. Kapan kamu ngetiknya? Gitu. Maka di sini konteksnya lampau, tentang mengetik itu adalah lampau, in the past. So you can eliminate C and then B and then yeah. Let's try to answer A, D, or E. What's your answer? Come on. A, ada yang jawab I juga. Barang aneka barang Surabaya.
Palu Gada nggak tuh? Di sini Kuro jawabannya A, Erni jawabannya A, Suraya jawabannya A, Alfa. Oke, banyak yang jawab A. Ini hati-hati ya, bayangkan, bayangkanlah bila nanti when you were attending the meeting, attended atau had attended. Ada yang jawab D, Yoshi jawabannya D. Nah sekarang gini, were attending tadi gimana? Attending itu ada progress atau complete? Ayo, yang mana yang complete, mana yang maknanya ada progress? Ya, were attending ini ada progress, ada sedang dilakukan ya. Kalau ini had attended berarti udah complete ya. Ini pun juga udah complete ya, selesai. Attended, ketika kamu menghadiri rapat. Nah, ini dia. Kalau kita mengartikan dengan bahasa Indonesia, maka bakal bisa tertipu dengan jawaban D atau A gitu ya, atau mungkin jawaban E gitu ya. Ada apa? Kok ada yang marah-marah di sini? Oke guys, apa ini jawabannya kira-kira ya? Ya, kalau ada private-nya ada, silakan DM ya kalau yang mau private. Oke, jawabannya apa? Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Kita cepet ya, cepet kok. Lama sekali kayak ini ya. Jadi jawabannya itu yang A ya, were attending gitu. Kenapa yang E salah? Karena kalau had attended itu artinya itu di sini kamu udah selesai menghadiri rapat. Jadi rapatnya udah beres gitu loh. Had attended. Keburu habis kuota. Ya udah ya. Jadi jawabannya A ya untuk nomor 22. Oke guys. Yo, 3 menit lagi. Bisa nggak ya nih? Saya baru baca ditanyakan kapan nulis suratnya. Iya, kapan nulis suratnya. Makanya harus teliti. Ya, oke. 23. Sorry ya guys ya. Nomor 23 yuk gaskan sampai 29 kita. The team along the river bank when they accidentally found a big cave. Oke, ini very easy ya, very easy. Logikanya kayak tadi juga. Di sini petunjuknya ada found berarti in the past. Oke, yuk kita hampasin yang present, yang nggak mungkin. Future, ini present juga. Ayo, yang mana jawabannya? A apa D? 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Ayo, kok sedikit banget yang menjawab. Ada yang jawab D. Nah, sekarang menurut kalian, apakah berjalan itu perlu progres? Berjalan itu perlu progres. Di sini kata sedang. Ini tenses continuous. Ini kalau yang ini continuous ya. Jadi ada progress. Dan ini happen in the past semuanya, were. Kalau ini verb 2 doang. Oke, jadi jawabannya mana? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. The answer so pasti yang A karena menunjukkan waktu berlangsung, sedang berlangsung ya. Tim itu sedang menyusuri sungai, pinggiran sungai, menyusuri sungai ketika mereka tiba-tiba menemukan gua yang besar. 24. Oke guys. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung ya, if you have just joined, you can watch the full episode of this live streaming ini di sini di my YouTube channel KMD ya. Just ini drop by here and watch that watch this live streaming di sini gitu ya. Ngomong apa sih host? Oke guys, silakan nomor 24 ya. Oh iya, sudah ada 17.000 ya. Kalian mau dibagi link gak nih?
Ya, ini adalah tanda ucapan terima kasih buat kalian karena udah bantuin saya tap-tap layar, guys. Daripada saya sendiri yang tap-tap layar gitu kan, ya aneh banget gitu ya. Oke, ini adalah yang pertama. 1, 2, 3. Ini link apa sih? Tuh, yang jelas bukan link bank saya ya, guys ya. Ini, satunya lagi. Nih kalau kalian buka, pokoknya di screenshot aja dulu ya. Screenshot udah 1, 2, 3. Oke, ya ini adalah link soal latihan TOEFL. Iya, siapa yang menyesal tadi ya? Ya, ya oke. Nanti di situ ada 40 soal, jadi 20-20. Tadi kan ada 2 ya. Terus pembahasannya ada di YouTube. 24. As I was jogging, a man stopped me and asked for the time. Jadi ketika saya lagi jogging, seorang laki-laki menghentikan saya dan bertanya jam. The above sentence means apa? Oh, belum SS, kasihan banget dia. Ya Allah. Ya Allah. Tunggu ya Kak, sabar ya Kak Love ya. Tunggu ya. Nanti di ini lagi kok. As I was jogging, jadi yang mana coba? I was jogging when the man asked for the time. Ada yang jawabannya A. I was jogging, jadi saya lagi lari-lari gitu, terus tiba-tiba pak gitu. Pak. Oke. Itu yang A. Kalau yang B, a man asked for the time after I finished jogging. Jadi saya udah selesai jogging nih, ya kan, lagi istirahat, terus ditanyain jam berapa ya? Itu yang B. Well, the man and I were jogging, he asked me for the time. Jadi pas lagi lari-lari, terus tanya jam berapa ya? Gitu. Terus yang D, when a man was jogging, ketika ada seorang laki-laki, ada seseorang yang lagi jogging, saya nanyain jam. Itu yang D. A man asked me for the time when I was about to start jogging. Nah, kalau yang E itu saya lagi mau lari, ditanyain jam gitu. Jadi menurut kalian yang mana? Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Ya, jadi yang sesuai dengan A, S ini artinya ketika ya. Ketika, jadi sama dengan when. Ketika saya lagi jogging, lagi lari-lari, ada yang menghentikan saya. So the answer is A. Ya, ada yang menjawab B ya, nggak apa-apa. I really appreciate your participation. Nih, nomor 25 nih. Nomor 25 jadi nomor terakhir kah? Udah jam segini ya. John, have you met Bobby? Yes. When I came to his house, he in front of his house. Ngantuk miss, ya sudah, nomor terakhir ya. Habis ini kita share link lagi. Buat tadi yang ketinggalan siapa? Masih di sini nggak? John bilang, John, have you met Bobby? Bian, kamu udah ketemu Bobby? Iya, ketika saya datang ke rumahnya, dia, nah gitu. Nyapu, dengan kata nyapu itu menurut kalian perlu progres atau tidak? Nyapu, perlu progres nggak? Progres tuh maksudnya bisa nggak sih nyapu itu cuma 1 detik? Perlu, ya pasti ada progres ya. Pasti perlu progres. Kalau kata kerja yang ada progres tadi harus pakai apa tuh kalian? Bisa sedetik kalau bisa sedetik kalau mager, itu mah cuman ngelempar sapu gitu ya, atau mungkin nyalain itu mesin penyapu itu yang muter-muter itu. Wis belum iya Kak Anggi habis ini ya. Bantuin tatapnya ya, bantuin tatap sampai 20.000, bisa nggak nyampe 20.000? Nah, jadi kalau progres kalian pakai yang gitu ya, gitu. Oke guys, di sini konteksnya lampau pasti ya, in the past ya.
In the past berarti yang present dihempas gitu aja. Apalagi nih future. Cuma satu jawabannya ya. Jadi jawabannya cuma C ya. Very good guys. Thank you very much. Nih, udah selesai ya 25 soal. Kalian mau lanjut apa udahan nih? Oke. Seru Kak MD, alhamdulillah langsung nemu. Iya, lanjut sampai 100. Iya, lanjut sampai 100. Itu susah ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau lanjut sampai 100, bisa langsung DM saya, langsung private class aja ya. Oke guys, ini ya. Ini link untuk latihan TOEFL tuh tadi. 20.000, ya thank you banget. Ya sebentar nih ya, silakan ya. 1, 2, 3. Ini yang A, part A, ada part B juga. Udah, ini ya udah. Apa sih Kak Flor, kok nangis? Itu nangis apa ketawa sih? Kayak gitu itu nangis apa ketawa sih? Saya heran. Anaknya orang. Kenapa kok nangis-nangis? Oke guys, ini. Silakan. Udah ada kuncinya, ada. Sudah ada, tapi mengarah di YouTube saya ya. Ada pembahasannya sekalian. Seru tapi udah ngantuk. Ya udah. Tidurlah. Udah ya, 1, 2, 3. Yang mau belajar belajar private, langsung aja DM saya. Termnya kayak apa, dipelajari apa, atau kalau kalian belajar mau ujian, mau private untuk ujian boleh. Atau kalian misalnya punya temen satu kelompok gitu ya, kelompok belajar ada 3 orang apa 5 orang enaknya ya. Ini ya, 3 orang atau 5 orang, silakan dengan jadwal yang sama, dengan materi yang sama. Nih, nggak apa-apa kalian belajar untuk TOEFL ya, berkelompok itu. Nanti hitungannya seperti TOEFL. Nanti biayanya dibagi kalian itu lewat Zoom. Kita pakai Google Meet. Ya gitu. Lanjut Kak MD, besok sampai ngagum begitu. Gak mau saya, walaupun dibayar berapa. Ini mata butuh istirahat ya guys. Oke guys. Ini mau lanjut apa udahan nih kalian? Jangan-jangan kalian masih di sini menunggu nomor 26. Bobo, udah jam 12. Lanjut kata Kak Love ini baru bangun tak beda ini ya. 5 soal lagi katanya. Ya udah ya, sampai nomor 12 ya. Sampai nomor 29. Sampai jam 12. Yuk, 8 menit. Bisa nggak kira-kira? Bisa dong. Ya. 26. Budi bilang, "Good morning Rina. Did you see Susi?" "Yes, I did. She to Mr. Yusuf when I entered the office just now." Seru Kak, jadi nggak berasa ngantuk. Aduh, jangan salahin saya ya kalau kalian jadi kancilen ya. Oke, ini juga begitu ya konteksnya. Di sini berhubung ada present, ada past tense, maka kita harus lihat konteks waktunya. Present atau pastnya dari mana? Good morning, did you see Susi? Kamu lihat Susi nggak? Yes, I did. Gitu kan, ini lampau pasti. Gitu. When I entered the office, tuh, ini lampau ya. Berarti konteksnya adalah in the past. Kalau in the past berarti hempas A, hempas C, nah hempas D juga sekalian gitu ya. Karena itu biasanya dipakai untuk conditional sentence. Thank you kakak, sama-sama kakak. Biasanya kalau udah thank you gitu udah bau-baunya mau kabur gitu. Nah jadi mana talked atau was talking, dia berbicara. Nah sekarang logikanya berbicara kepada Pak Yusuf itu cuma 1 detik atau perlu waktu, perlu progress nggak? Kalau perlu progress kalian bisa pakai yang ini ya, progress. Kalau yang ini cuma bentaran doang. Ya logikanya itu nggak menunjukkan progress ya. Oke, so what's your answer? Kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4,
5. What's your answer? Adalah was talking ya. That's very good. Ya, udah benar ya. Udah banyak yang benar, luar biasa. Oke, number 27. Vina bilang, when did you get the letter? When did you get the letter? Yesterday. My family when the postman arrived. Oke, konteks waktunya kapan? Bel baru. Iya, bel baru. Baru berapa hari juga di sini. Nah, konteks waktunya kapan coba? Yang belum bisa jawab dari tadi, yesterday, konteks waktunya berarti in the past ya. Oke, that's very good. In the past. Good. Yesterday. Good. Yes. So, maka kita hempas yang jawaban ngacau ini gitu. Loh, tinggal satu doang ya. Jadi jawabannya yang C gitu. Cepet ya ngerjain kayak gini. 5 detik aja, nggak usah lama-lama. Ya kayak gitu tadi caranya ya. Konteks waktunya kapan? Nah, yang nggak sesuai dia hempas gitu doang. 28. The librarian suddenly heard a noise. Heard itu verb berapa? Coba. Yang masih belum hafal verb 1, verb 2, verb 3 itu berarti kalian harus ini ya, harus segera ya. Apalagi kalau mau ujian, kalau kalian nggak mau ujian, artinya tidak berencana ujian, no problem, kalian nggak terlalu hafal verb 1, verb 2, verb 3. Tapi kalau kalian itu mau ujian dan masih belum tahu verb 2, verb 3, itu udah lampu merah ya. Emergency banget. Nah, jadi kalau mau nilainya bagus ya kayak matematika kalian hafalan perkalian gitu aja. Nggak nakut-nakutin ya saya. Tapi kalau kalian mau nilainya bagus ya belajarlah. Gitu ya. Oke guys. Suddenly heard. Ini pasti in the past ya. Ini happen in the past. Maka I dropped. Nah ini dropped. Itu verb 2. Pasti in the past berarti ini salah. Lalu ini salah. Ini salah. Ya yuk tinggal 2 yuk. Carried atau was carrying. Kalau was carrying berarti ada makna proses ya toh. Yuk silakan jawabannya yang apa. Saya menjatuhkan buku ketika saya membawanya ke meja. Nah, membawa itu menurut kalian butuh progres enggak? Butuh waktu enggak? Oke, kalau kalian merasa itu butuh waktu, pilih yang C. Ini karena ada progresnya. Oke. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Siapa yang belum jawab? Ayo, dari tadi belum jawab. Saya tahu itu ada yang cuma rebahan doang ya, menjawab dalam hati. Saya tahu ada yang begitu. Tap-tap layarnya aja ya, gak apa-apa. Oke, last number ya. Oke, this is the last number. 29, yuk gaskan guys. 29, Andi arrived while we were having dinner. The above sentence means, kalimat di atas artinya kayak gimana? Andi datang ketika kami sedang makan malam gitu. We were having dinner with Andi, itu yang A. Andi arrived and then we had dinner. Kemudian ini Andi arrived as soon as, segera setelah. Berarti udah selesai, dinnernya udah selesai baru Andi datang. Although Andi arrived, we kept on having dinner. Atau yang E, we had already started having dinner before Andi arrived. Yes, what's your answer? This sentence about nomor ini a bit tricky. Kalau yang D cuman ganti verb 2 doang katanya. Hati-hati ya, ini yang diminta adalah maknanya, yang diminta adalah artinya, maknanya. Jadi kalian harus jeli dengan maknanya. Oke? Udah? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini artinya adalah Andi datang ketika kami sedang makan malam. Jadi pas si bapak
bapak lagi minta nasi, Bu minta tambah nasi gitu, terus ditambahin nasinya sama ibunya, terus si adik lagi makan ayam gitu ya, tiba-tiba si Andi datang, Assalamualaikum gitu kan ya. Nah logikanya seperti itu. Kalau yang A, we were having dinner with Andi, berarti Andi makan malam di situ juga gitu, berarti kan nggak sesuai ya. Terus yang B, Andi arrived, Andi datang, dan lalu kita udahan. Andi datang terus udah udah saja selesai gitu. Itu yang B gitu ya. Jahat banget ya. Oke, Kak Lili, thank you banget ya. Terus yang C, Andi arrived as soon as we had dinner. Nah itu yang C, Andi datang segera setelah kami udah selesai. Jadi udah selesai, alhamdulillahirobbilalamin, baru Andinya datang. Itu yang C. Kalau yang D, although Andi arrived, Andi datang gitu ya, kami tetap aja makan malam gitu. Itu yang D, ya jahat banget ya. Kemudian yang E, besok live lagi, iya. Besok insya Allah live lagi. Jadi jam 10 ya buat teman-teman ya. We had already started having dinner before Andi arrived. Nah, yang tepat itu yang E ini ya guys ya. We had already started. Nah, kenapa yang D ini nggak bisa? Karena kan kalau kita bayangkan, mereka di sini juga lagi makan malam gitu kan. Ya, karena dia sih di sini penekanannya kepada ini ya, makna meskipun ya we kept on having dinner. Ya, kayak gitu. Jadi ini lebih menekankan pada waktu kejadiannya. Kalau waktu kejadiannya, prosesnya kayak gimana, urutan-urutannya itu lebih tepatnya ke E gitu. We had already started having dinner. Having. Jadi kami udah mulai makan malam gitu ya. Berarti kan lagi makan malam sebelum Andi datang. Jadi jawabannya yang E. Kayak gitu guys. Thank you very much. Kalian luar biasa guys. Bikin bingung. Iya. Dan ini soal asli ya. Ini soal asli University Entrance Test SBMPTN yang dulu yang masih ada grammarnya. Tahun berapa ya? Terakhir ada grammar itu 2009 kalau enggak 2010 gitu. 2009 kayaknya terakhir tuh. 2010 udah nggak ada grammar. Jadi semuanya reading. 30 nggak ada bos, ya Allah nggak ada di sini nomor 30. Nggak ada bubur sumsum, bobo. Oke guys, thank you banget. Artinya apa? Mereka udah selesai dinner belum? Mereka udah mulai makan malam. Mereka memulai makan malamnya sebelum Andi datang. Dan dia menekankan pada waktu gitu ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir dia ini pun juga oke ya. Meskipun Andi datang, kami tetap aja makan malam gitu. Ya secara konteks juga begitu sih. Cuman kita harus memilih di antara dua jawaban ini gitu. Tapi kalau kita melihat sih dari konteks waktunya, while, nah ini dia lebih menekankan kepada urutan kejadian, maka kita ke yang E jawabannya. Kayak gitu guys. Soal asli itu emang gitu ya, kadang-kadang ada yang malah ada yang ini ya, semuanya tuh salah, jawabannya tuh gak ada yang benar sebenarnya. Tapi kita harus memilih yang paling sedikit dosanya gitu ya guys ya. Jadi biasanya tuh di soal reading itu sering ya seperti itu. Kalau reading itu kan interpretasi orang beda-beda. Dan tuh biasanya ada 1-2 jawaban itu yang ngedistract banget. Jadi kalau kalian mau ujian TOEFL atau IELTS, pilih yang mendekati benar, atau kalau enggak yang paling sedikit salahnya. Misalnya semua jawaban salah nih ya, ini kayaknya nggak ada yang nyambung dengan bacaannya gitu ya. Jadi kalian yang pilih jawaban yang paling sedikit salahnya gitu aja. Oke guys, jadi thank you banget buat kalian udah mendekati sahur ini ya. Siapa yang mau sahur jam segini?
Thank you. Kita akhiri dengan hamdalah sama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih juga kalian kalau tadi nggak bisa dan akhirnya bisa, berarti congratulations. Udah belajar sesuatu malam ini ya guys. Kita ketemu lagi besok insya Allah. Dan yang mau ini, mau live streamingnya, maksudnya lihat rekamannya ada di YouTube saya. Ya, seri yang lain, serial nggak tuh? Ya, live streaming yang judul lainnya pun atau soal-soal lain pun juga ada di YouTube. Jadi ya sering-seringlah berkunjung di sana dan mudah-mudahan bisa membantu belajar kalian ya. Kita hitung sampai 3 dan kita tutup live streamingnya. YouTube langsung di up. Oh, yang ini, kalau yang ini besok biasanya karena saya udah ngantuk ya. Tapi sudah banyak beberapa ya, nggak banyak sih. Nggak banyak, ada 6 atau berapa, 7 video. Satu video 1,5 jam, jadi siap-siapin aja ininya ya, apa, cemilan kalian. Oke, 1, 2, 3, bye-bye. Ngantuk guys. Bye.